Smart IVF yang ada di Rumah Sakit Permata Depok merupakan salah satu cabang dari klinik Smart IVF yang ada di Indonesia. Setelah Anda setuju dan menandatangani surat persetujuan, maka akan dimulailah tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan Smart IVF yang pertama adalah pemeriksaan yang akan dilakukan kepada calon ibu dan calon ayah. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan USG, hormonal, saluran telur, dan sperma. Program bayi tabung menjadi salah satu pilihan bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan dan ingin mempunyai keturunan. Dalam proses bayi tabung, sperma dan sel telur dipertemukan di luar tubuh manusia agar terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, sejumlah 2-3 embrio akan ditanam kembali ke rahim si calon ibu. Program bayi tabung diindikasikan pada keadaan dengan gangguan fungsi tuba atau saluran indung telur, gangguan sperma berat, PCOS, endometriosis, dan adenomiosis. Pemeriksaan USG transvaginal dilakukan untuk mengetahui ukuran indung telur serta mengantisipasi adanya kista ovarium yang sering menjadi penyebab masalah kesuburan. Dahulu, bayi tabung dikenal sebagai program yang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun kini telah hadir Smart IVF yang lebih terjangkau namun berteknologi canggih sebagai solusi. Tahapan selanjutnya adalah stimulasi ovarium. Stimulasi ovarium dilakukan dengan menyuntikkan sebuah obat ke tubuh pasien, lalu pasien akan diajarkan cara menyuntikkan sendiri obat tersebut ke tubuhnya. Obat ini harus disuntikkan sebanyak 1-4 kali sehari selama seminggu atau 10 hari secara rutin. Selama proses stimulasi, dokter akan memantau perkembangan sel telur melalui USG dan memantau kadar estradiol melalui tes darah beberapa kali sehari. Proses ini penting untuk memastikan apakah dosis obat kesuburan yang disuntikkan perlu ditambah atau dikurangi. Pemeriksaan keadaan saluran indung telur atau hysterosalpingografi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat keadaan dari saluran telur, apakah ada sumbatan atau tidak. Perkembangan folikel dapat diamati dengan cara pengukuran kadar estradiol dan pemeriksaan ultrasonografi melalui vagina yang bertujuan untuk mengetahui jumlah folikel dan mengukur diameter folikel-folikel tersebut. Tahapan selanjutnya adalah pengambilan sel telur atau ovum pick-up. Sebelumnya, pasien akan dibius agar tidak merasakan sakit saat sel telurnya diambil. Proses pengambilan sel telur dalam tahapan bayi tabung ini dilakukan dengan menggunakan jarum khusus yang dimasukkan ke dalam indung telur yang akan mengisap folikel dalam ovarium. Tahapan selanjutnya adalah pengambilan sampel sperma. Pengambilan sampel sperma dilakukan pada saat ovum pick-up. Sperma diperoleh dari cairan ejakulasi dengan cara masturbasi. Di dalam lab embriologi, sel telur yang telah diambil akan dilakukan proses seleksi guna memilih sel telur yang paling baik. Setelah sel telur terpilih, proses pertemuan dengan sel sperma akan dilakukan melalui tangan dokter di sebuah cawan. Proses ini hanya bisa dilihat melalui sebuah mikroskop. Tahapan selanjutnya adalah transfer embrio. Pemindahan embrio dilakukan dengan cara memasukkan tabung tipis berisi cairan embrio ke dalam leher rahim pasien. Embrio yang dimasukkan biasanya lebih dari satu.
Bye.